mengenai feminisme dan hubungan internasional. Dapat dikatakan bahwa feminisme pada mulanya terpisah dari hubungan internasional itu sendiri. Namun pada perkembangannya ide atau gagasan mengenai feminisme dicoba oleh pakar-pakar mengenai feminis itu digabungkan dengan hubungan internasional. Hal ini terkait dengan ucapan pakar bahwa hubungan internasional bisa disingkat dalam 3 kata, man, state, dan war. Ya, ini manusia, negara, dan juga perang. Dan kata man sendiri menunjuk pada fenomena yang dianggap oleh pakar-pakar feminis sebagai ketimpangan gender karena isu-isu HI, kemudian apa yang terkait dengannya itu cenderung dibahas dari perspektif laki-laki dibandingkan perempuan. Lalu, pakar-pakar feminisme mengira bahwa feminisme dikira perlu masuk ke ranah hubungan internasional guna menggalakkan paham keadilan gender versi feminisme. Juga untuk mengurangi kecenderungan ilmu HI yang dianggap oleh pakar-pakar feminis tersebut cenderung maskulinistik atau kepribadian atau kelaki-lakian. Nah, bagaimana sejarah bermulanya? Itu tadi sudah disampaikan oleh saudara Hengki, namun juga di sini akan menjelaskan, menambahkan bahwa cabang-cabang ilmu lain selain HI, peran gender itu sudah mulai muncul kurang lebih seperti itu. Dan kalau dalam HI sendiri, peran gender cenderung terabaikan pada ranah teori dan praktiknya hingga tahun 1980-an. Lalu peran dari hadirnya feminisme sendiri ialah menjadi kritik yang mempersoalkan bias-bias mendasar dari disiplin ilmu HI, di mana apabila ilmu HI digunakan untuk menganalisis negara, ekonomi, politik internasional, dan keamanan nasional cenderung mengenyampingkan peran perempuan. Sebagaimana dikatakan dalam buku teori-teori hubungan internasional karya Scott Burchill dan Andrew Linklater, feminisme menjadi intervensi yang relatif baru, ya, sebagaimana ia termasuk teori kritis dalam teori dan praktik hubungan internasional. Karena tadi saya sebutkan bahwa dasar-dasar HI itu dianggap sebagai salah satu disiplin yang melindungi laki-laki dan maskulinitas. Lalu juga karena anggapan representasi HI sebagai politik tingkat tinggi yang secara implisit itu bias gender. Ketika signifikansi krusial dan kerukutan publik itu terbangun tanpa keikutsertaan perempuan, sehingga peran perempuan cenderung dianggap sebagai hal yang domestik, kemudian pokoknya selain hal-hal yang dibahas oleh HI dalam yang dianggap sebagai politik tingkat tinggi tersebut. Sebagaimana menurut Rebecca Grant, teori feminis berkembang berdampingan dengan teori HI pada abad 20 sejak berakhirnya Perang Dunia I. Serta terjadi khususnya karena keberhasilan gerakan perempuan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan karenanya teori feminis menjadi kritik terhadap studi laki-laki atau disiplin HI tadi untuk mentransformasikan tekanan struktural dimulai dengan bagaimana pengalaman perempuan, pengalaman yang dialami oleh perempuan, ya, ini berupa tekanan tersebut. Nah, berarti demikian, tidak ada satu feminisme yang tunggal dalam mengkonstruksikan teori feminis. Tadi sudah sempat disinggung oleh saudara Hengki, karena terdapat banyak macam feminisme yang diliputi tumpang tindih dalam posisi kajiannya atau praktiknya. Misalkan ada feminisme konservatif, feminisme liberal, dan sebagainya. Kemudian, seperti yang diungkapkan oleh Spike Peterson, meski disiplin ilmu HI menghindari adanya satu dialog dengan pendekatan feminis, bentuk pengetahuan yang berkonsentrasi pada pendekatan feminis dalam HI hingga saat ini pun telah tumbuh pesat dan kian bersemangat. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Saudari Sylvia Jultika Sari, silakan. Baik, terima kasih. Sekarang di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh hubungan internasional mengenai feminisme. Di sini ada Rousseau, Mary Wollstonecraft, kemudian J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill, kemudian Betty Friedan, Jean Bethel Elsten, kemudian di sini juga ada Alison Jagger, Cynthia M. Lu, dan Elizabeth Fraser. Oke, di sini Rousseau berpandangan bahwa perempuan di sini hanya memakai perasaan dan tidak rasional, or women were sentimental and frivolous, dan secara alami dirancang untuk mendampingi laki-laki saja. Nah, sebelumnya pun di sini Rousseau dalam Emile
menegaskan bahwa perempuan memang harus diedukasi, namun hanya terbatas pada dua tujuan, menjadi istri yang baik dan memberikan kebahagiaan pada laki. Nah, pemikiran Rousseau ini pada saat itu yang mencari bahasan tentang peran perempuan dalam masyarakat. Cukup berhasil merangsang. Nah, kemudian di sini ada juga pandangan dari Mary Wollstonecraft, di mana beliau ini menulis Vindication of the Right of Woman di tahun 1792. Nah, di mana di sini Mary berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki akses yang sama seperti laki-laki pada kesempatan ekonomi dan pendidikan. Nah, di sini kaum feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan. Dan dengan demikian, untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini Mary menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran di mana perempuan dikekang di dalam rumah, tidak diberikan kesempatan untuk masuk di pasar, tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga bisa mengembangkan diri secara optimal asal perempuan juga diberikan pendidikan yang sama dengan pria. Nah, di sini dalam bukunya tersebut, Wollstone ini berusaha keras untuk mencari solusi bagi hal tersebut dan penyamarataan pendidikan yaitu solusinya dengan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nah, maka dengan hal itulah yang akan membuat seseorang wanita itu menjadi independent woman, bukan hanya menjadi boneka dan mainan dari kaum laki-laki, seperti itu yang dikutip yang pandangan Wollstonecraft tersebut. Nah, kemudian di sini selanjutnya yaitu The Feminist Mystic Q yang ditulis oleh Betty Friedan. Nah, di mana dalam bukunya tersebut Betty mengungkapkan bahwa perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan murah. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk berbelanja, jalan-jalan, perawatan, mempercantik diri, memuaskan nafsu suaminya dan sebagainya. Sehingga solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah bahwa kaum wanita harus kembali ke sekolah dan kemudian memberikan kontribusi untuk ekonomi keluarga, berkarir, namun tetap menjadi ibu rumah tangga yang dimana keduanya berjalan beriringan. Nah, kemudian di sini ada pendapat dari Jane Bethel Elstein dalam bukunya A Political Theorist, mengkritik bahwa di mana di sini semua perempuan itu ingin menjadi seperti laki-laki, mengadopsi sifat laki-laki, di mana mengutamakan rasionalitas, tidak boleh menunjukkan emosional untuk mengurangi ketertindasan, padahal kaum perempuan tidak boleh menggunakan cara berpikir laki-laki, di mana Jane berpendapat seperti itu, karena mereka pun memiliki cara berpikir mereka sendiri yang dapat dibedakan dengan cara berpikir laki-laki. Nah, sebagian seorang manusia, menurut Jane ini mengadopsi cara berpikir keduanya, merupakan suatu keharusan agar tidak mendikotomikan nurtur dan natur itu sendiri. Nah, baik, mungkin selanjutnya yaitu dalam feminis politik and humanitar, Allison Jagger memformasikan kritik juga yang kedua seperti Einstein Jagger juga mengkritik feminis liberal bahwa perempuan harus mengadopsi nilai-nilai laki-laki yang rasionalitas dan otonomi. Nah, mungkin yang terakhir di sini ada pemikiran juga dari Cynthia Enloe pada tahun 1982, di mana di sini mulai mengkolaborasikan pemikiran feminisme di dalam kajian HI melalui Bananas Basis tahun 1989. Di sini Emma mengatakan bahwa dalam politik dan diplomasi, perempuan hadir sebagai satu kesatuan hubungan yang sangat dekat seperti peran para istri pejabat dalam berbagai kegiatan politik. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Kita akan teruskan ke pembahasan ke analisis studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudari Nazila Al-Fayed. Saudari Nazila Al-Fayed, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis kasus feminisme, yaitu kasus Dowry Murder India. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Dowry Murder? Nah, Dowry Murder ini merupakan suatu budaya pernikahan yang terdapat di India, yang mana para mempelai wanita diharuskan untuk memberikan mahar sesuai permintaan mempelai pria. Nah, dengan tujuan dan harapan bahwa si mempelai pria ini akan memberikan perlindungan secara sepenuhnya kepada si mempelai wanita ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih sejak kapan Dowry Murder ini dilakukan dan bagaimana perkembangannya? Jadi Dowry Murder ini telah dilakukan oleh masyarakat India sejak zaman dahulu, dan mengenai perkembangannya, Dowry Murder ini sebagai suatu peristiwa yang menyimpang dimulai sejak tahun 1980. Nah, yang mana untuk dapat memenuhi permintaan mahar sang calon suami, ayah dari mempelai wanita ini akan melakukan segala cara seperti melakukan kriminalitas, yaitu contohnya adalah yang mana ayah mempelai wanita ini akan menculik gadis lain, kemudian akan dilecehkan, dan untuk menghilangkan jejaknya, maka gadis itu akan dibunuh dan organnya akan dijual. Nah, dengan penjualan organ tersebut, uang yang dihasilkan itu akan dapat memenuhi mahar yang diinginkan oleh si suami tersebut. Kemudian mengenai tujuan ini perkembangan ini juga mengarah kepada perubahan tujuan dari Dowry Murder menuju ke Dowry Death, dikarenakan pada Dowry Murder ini terjadi kriminalitas yang semulanya kriminalitas yang bertujuan untuk memenuhi dan untuk memenuhi mahar si calon istri kepada si calon suami tersebut. Nah, hal yang ada juga dalam kasus Dowry Murder ini, ketika mereka telah menikah, si suami ini akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan karena ia bersangka atau berpikir bahwa mahar yang dahulu yang diberikan kepadanya itu tidak cukup, sehingga dia itu akan melakukan KDRT, menjual istrinya untuk prostitusi ilegal. Kemudian dia juga akan membunuh istrinya dengan cara membakar sang istri. Nah, pembakaran sang istri ini dilakukan untuk penghilangan jejak kriminalitas yang dilakukan oleh si suami tersebut. Nah, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 1980 Dowry Murder ini berubah menjadi Dowry Death dikarenakan banyaknya tindakan kriminalitas yang mengakibatkan tingkat kematian meningkat karena budaya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa Dowry Murder termasuk ke dalam kasus feminisme? Seperti sebagaimana pengertiannya, feminisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan perihal yang menyangkut perempuan atau wanita. Nah, Dowry Murder termasuk dalam kasus atau fenomena feminisme. Dowry Murder ini berdampak pada hak si perempuan, yaitu berupa seharusnya dia mendapatkan perlindungan dari sang suami tersebut, akan tetapi sebaliknya dia mendapatkan ketidakadilan dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami tersebut. Nah, kemudian kasus Dowry Murder ini termasuk dalam tindakan pelanggaran HAM kepada kaum wanita seperti pembunuhan, KDRT, human trafficking, prostitusi ilegal, kemudian aborsi. Nah, berdasarkan sumber yang didapatkan dari jurnal, pada tahun 1991 sampai dengan 2005, kasus Dowry Murder ini hampir 3 tahun sekali mengalami peningkatan, dan pada tahun 2006 sampai dengan 2010 tersebut kasus ini meningkat setiap tahun. Nah, hal tersebut menjadikan Dowry Murder ini menjadi pusat perhatian bagi pemerintah India dan juga dunia internasional, yang mana pada saat itu pemerintah India mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pelarangan Dowry Murder ini, dikarenakan dengan Dowry Murder ini tingkat kriminalitas negara tersebut meningkat. Nah, kemudian kasus Dowry Murder ini menjadikan dengan adanya perkembangan mengenai feminisme ini, kasus ini memberikan pandangan kepada para tokoh-tokoh aktivis yang terdapat India yang memiliki pemikiran feminisme bahwa mereka itu melakukan berbagai upaya untuk menumpas hal tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Nazla Fayat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 11 mengenai perspektif feminisme dalam HI. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.